warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Saudara pemirsa yang semoga dirahmati dan diberikan kemudahan di dalam memahami ayat-ayat Allah. Selanjutnya pada kesempatan kali ini ya, materi kajian yang akan kita bahas adalah materi lanjutan dari materi yang telah kita bahas sebelumnya tentang perseteruan antara ulama ya, ulama MUI dengan ulama Az-Zaitun, dan perkembangannya sampai hari ini ya, pihak ulama Zaitun ya, statusnya sudah dinaikkan menjadi penyidik, yang tadinya pendidikan sekarang penyidikan ya. Kita lihat saja perkembangannya, dan ini merupakan suatu tindakan yang tepat ya. Pemerintah telah mengambil tindakan tepat melalui kepolisian, sehingga kondisi masyarakat ya menjadi tenang ya. Andaikan polisi, pemerintah tidak mengambil langkah-langkah ya, tentunya akan terjadi terus-menerus keributan di tengah masyarakat ya. Jadi sangat tepat, saya mengapresiasi tindakan pemerintah dalam hal ini kepolisian. Saudara pemirsa, apa yang telah saya jelaskan kemarin ya, bahwa untuk menentukan benar dan salahnya seseorang atau sekelompok orang ya, ini harus didasarkan kepada hukum ya. Nah, konstruksinya begini saudara, konstruksinya tentang hukum itu atau strata tingkatannya. Kita lihat penilaian benar atau salah ya, benar atau salah. Yang pertama ya, benar versus salah ya. Penilaian benar atau salah secara mutlak ya, mutlak hanya Allah yang dapat menilai ya, hanya Allah yang dapat menilai. Ini salah, ini benar, yang secara mutlak hanya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, benar atau salah secara adil, yang berhak adalah hukum. Yang berhak menilai benar dan salah secara adil adalah hukum. Makanya inilah yang diambil oleh pemerintah, hukum ya. Hukum memiliki kekuatan yang jelas, tegas, kaku, memaksa dan mengikat. Maka sebagai warga negara yang taat hukum, ketika dipanggil oleh aparat hukum, dalam hal ini kepolisian, datang ya. Nah, yang ketiga, menilai benar dan salah ya berdasarkan tafsir. Nah, ini dasarnya tafsir. Nah, maka yang menilai adalah ya, tafsir ini yang menilai adalah apa? Faham.
pendapat. Nah, tafsir bersifat multi. Dalam materi-materi sebelumnya saya sudah terangkan, ya, tafsir akan menghasilkan makna-makna secara ganda atau makna-makna secara multi, istilahnya multi tafsir. Dari multi tafsir itulah melahirkan faham, melahirkan pendapat. Ya, bahasa Arabnya faqih atau fikih, sedangkan pendapat adalah fatwa. Jadi hasil tafsir, ya, melahirkan faqih, melahirkan pemahaman, melahirkan pendapat atau fatwa. Nah, fatwa, sebuah pendapat kan, dia tidak bisa memutuskan, menghakimi atau menghukumi sebuah perkara, ya. Dan inilah yang dimiliki oleh MUI. Oleh karenanya MUI bukan lembaga hukum. Yang lembaga hukum itu adalah pengadilan negeri, ya, kejaksaan negeri atau LBH. Ini lembaga hukum. Kalau ini bukan lembaga hukum, jadi nggak bisa memvonis. Maka timbullah keributan, timbullah masalah karena MUI mengeluarkan fatwa tentang sesat. Padahal ini adalah pendapat. Pendapat sifatnya bisa kuat, bisa lemah. Pendapat yang kuat berdasarkan argumentasi yang kuat. Pendapat yang lemah, argumentasinya lemah atau pembawanya lemah. Jadi nggak pasti. Maka fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MUI itu, ya, sifatnya pun lokal. Karena NU juga punya Bahsul Masail, Muhammadiyah juga punya majelis tarjih. Masing-masing juga bisa ngebahas hukum, tentang hukum. Dan itu semua tidak bisa diberlakukan secara nasional, nggak bisa. Oleh karenanya baik Muhammadiyah, NU, MUI, mungkin juga Persis, itu bukanlah lembaga hukum, nggak bisa menjustis. Nah, jadi itu saudara, ya, harus paham. Jadi yang bisa memutuskan hukum ini dua, ini 1 dan 2, ya, Allah jelas, kemudian ini negara. Jadi tepat sekali kalau negara langsung turun tangan. Nah, itu saudara, mesti saudara, ya. Jadi apa yang dikasuskan atas dasar laporan ini, atas dasar penyelidikan MUI. Nah, adapun yang masuk ke dalam bagian dari negara itu adalah Departemen Agama. Justru kewenangan di sini kalau memang mau menyelidiki soal keagamaan adalah kewenangan Departemen Agama. Ini bagian daripada negara. Jadi ini lebih berhak. Kalau ini tidak memiliki hak. Begitu saudara. Namun dukungannya dari masyarakat luar biasa. Maka terjadilah benturan di masyarakat
akibat daripada pernyataan majelis ulama. Itu problem yang terjadi, saudara. Alhamdulillah polisi sudah mengambil langkah cepat. Bagi warga yang baik, warga negara yang baik, maka Panji Gumilang dipanggil polisi, datang. Dipanggil oleh pemerintah daerah, datang. Kenapa? Karena negara punya kewenangan. Tapi dipanggil MUI nggak datang, ya jangan disalahkan. Ini bukan negara, bukan lembaga hukum, begitu saudara. Ya, itu saudara. Nah, selanjutnya apa yang mau kita bahas dalam kaitan ini? Ya, tentunya yang mau kita bahas adalah tuntutan-tuntutan masyarakat ya kepada pihak pesantren yang dituding sesat, yang dituding menyimpang. Nah, disinilah saya akan membahas secara materi, ya, secara materi saja. Ya, kalau saya membahas secara materi, ya, itu sifatnya tidak memihak mana-mana, tidak memihak satu kelompok orang dengan kelompok orang yang lain, atau jamaah orang dengan jamaah orang yang lain. Pure saya akan sampaikan ayat. Nanti ayat itu berkena kepada siapa? Ya karena memang ayat ini butuh bayinat, bukan butuh bayinat ya. Ayat ini memang ada bayinatnya. Jadi rumusan tafsir itu begitu, saudara. Jadi tafsir dengan bayinat tuh kedua-duanya maknanya sama, penjelasan. Tafsir artinya penjelasan, bayinat artinya juga penjelasan, namun penjelasan yang berfakta. Wa bayinati minal huda. Jadi bayinat itu adalah penjelasan yang ada huda, ada yang ditunjuk, ada objeknya. Jadi kalau Al-Quran menjelaskan atau memberikan suatu informasi, ya, apalagi informasinya itu ada kata tunjuknya, seperti contohnya hadzal kitab atau tilka ayatul kitab, itu ada objeknya, ya. Jadi tafsir dengan bayinat itu maknanya sama namun berbeda di dalam penjelasan. Kalau tafsir penjelasan yang secara konsepsi, jadi tafsir penjelasan secara konsepsi, bayinat penjelasan secara fakta, gitu. Ini kita praktekin, ya. Nah, di dalam surat Jumat, nah ini tentang sholat Jumat, ya. Dan ini yang sedang diperkarakan, ya. Dalam surat Jumat, ya, Allah berfirman, saya ngomongnya gitu aja. Allah berkalam, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-shalah min yaumil jum'ah, diingatkan pada hari Jumat, ya, untuk sholat. Fas'au ila dzikrillah, bersegeralah untuk zikrullah, ya. Wadarul bai', tinggalkan semua kegiatan ekonomi. Jual beli itu kan ekonomi. Ya, kalau jual beli doang, ya, nanti orang kerja kantor nggak kebawa, tani nggak kebawa, ya. Kegiatan ekonomi tinggal. Dzalikum khairul lakum, yang demikian itu lebih baik untukmu, in kuntum ta'lamun, jika kamu
Oke saudara, ya, awalan kalimatnya adalah seruan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Tuh. Banyak sekali ayat-ayat itu di dalam Al-Quran. Sama nggak dengan ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Sama kan? Ada diperintahkan, diseru untuk idza nudiya lis-shalah mi yaumil jum'ah. Salat Jum'ah. Ya ayyuhalladzina amanu atiqullah wa atiqur rasul wa ulil amri minkum. Sama kalimatnya. Pertanyaannya, ya ayyuhalladzina amanu, untuk sholat Jumat siapa orang yang beriman itu? Orang laki sajakah atau dengan perempuan? Nah ini kan pertanyaan yang diseru, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Apakah di situ cuman orang laki saja yang diseru? Jawabannya pasti saudara nggak akan mengatakan tidak. Pasti jawabannya ya laki-laki ya perempuan. Jawabannya pasti itu. Kalau ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, siapakah orang-orang yang beriman itu? Pasti laki-laki dan perempuan. Oke, satu poin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, pasti laki-laki perempuan, karena sama kalimatnya. Kecuali seruan Jumatnya kalimatnya begini saudara, ya ayyuhal mu'minun. Nah itu pasti laki-laki. Idza nudiya lis-shalah mi yaumil jum'ah. Kalau kalimatnya seperti itu berarti khusus laki-laki saja. Ya ayyuhalladzina atau ya ayyuhal mu'minun. Karena mu'minun itu laki-laki, kalau mukminat perempuan. Nah, namun ayatnya tidak demikian. Ayatnya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Artinya orang yang beriman itu laki-laki dan perempuan. Satu poin. Dengan demikian, bolehkah orang perempuan sholat Jumat? Nah, kan begitu pertanyaannya jadinya. Saudara nggak bisa jawab nggak boleh, karena ayatnya orang beriman. Itu ayat. Ya, sekarang hadis. Hadis ini ya diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dipraktekin di dalam sholat Jumat yang dibacakan oleh murobi pada azan yang kedua. Setelah azan pertama kemudian baca ya, di situ baca hadis dan doa. Ya, si murobi baca ini dipraktekin di sholat Jumatnya orang-orang NU. Nah selain orang NU nggak melaksanakan tuh, bagus tuh NU melestarikan apa yang dilakukan
oleh Rasulullah. Ya, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna yaumal jum'ah ya sayyidul ayam. Begitu Jumat, dengerin aja. Sayyidul ayam hijjul fuqara wal masakin. Ya, jadi Jumat itu ya hajinya orang-orang fakir miskin. Ya. Begitu saudara. Jadi Sayyidul Ayam itu penghulu hari. Ya. Di situ ada ketentuan hijul fuqara wal masakin. Ibnu Abbas juga menegaskan al jum'ah hijul fuqara. Itu Ibnu Abbas. Nah, pertanyaannya, haji itu untuk laki-laki saja kah? Atau juga dengan perempuan? Jawabannya pasti saudara nggak bisa jawab lain, kecuali pasti jawab laki-laki dan perempuan. Ya, jadi orang miskin yang tidak berkeupayaan untuk menunaikan ibadah haji ke tanah suci, maka dengan sholat Jum'ah dia telah dinilai oleh Allah sebagai orang yang telah melaksanakan haji. Ya, umroh bukan haji, justru sholat Jumat itu haji. Lalu berdoa, itu udah poin kedua tuh. Mana mungkin haji cuma laki doang, pasti perempuan juga punya hak untuk haji. Lalu berdoa, Allahumma qawil Islam wal iman minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Tengok ada enggak sholat Jumat di situ perempuan yang kita saksikan? Enggak ada, saudara. Jadi NU praktekin itu hadis ya, tetapi tidak menghadirkan perempuan. Jadi ngomong doang. Gitu saudara. Ya. Nah, itu hadisnya begitu. Nah, pertanyaan yang paling penting, yang paling pokok, haji itu hukumnya wajib. Namun tidak semua orang bisa menunaikannya ke tanah suci. Karena apa? Tidak berkeupayaan, fakir miskin. Lantas pertanyaan seriusnya, berapa lama dan berapa banyak kaum muslimat, kaum mukminat yang telah kehilangan kesempatan untuk memperoleh pahala haji? Siapa yang bertanggung jawab? Berabad-abad. Silahkan para ulama jawab, silahkan para kiai jawab. Telah menghilangkan kesempatan kaum muslimat, kaum mukminat kehilangan kesempatan untuk memperoleh pahala haji. Silahkan Anda jawab. Satu-satunya tempat di muka bumi ini yang menghadirkan wanita muslimat di dalam sholat Jumat hanya Ma'had Az-Zaitun. Kok yang kayak begitu dituduh sesat?
Luar biasa saudara. Silahkan dibawa ke forum manapun, ayatnya jelas, orang-orang yang beriman yang diseru untuk sholat Jumat, hadisnya jelas, riwayatnya jelas. Abu Hurairah, Ibnu Abbas, ketentuannya jelas bahwa ibadah haji itu berlaku untuk orang mukmin perempuan dan mukmin laki-laki. Tapi prakteknya hari ini tidak ada yang melaksanakan itu semua. Berabad-abad. Silahkan Anda nilai, karena ini yang dilaporkan bentuk kesesatan. Karena menyelenggarakan ibadah sholat Jumat dengan menghadirkan wanita. Pikirkan, itu satu, ya, itu dasarnya Quran dan hadis. Jangan tanya sumber-sumber lagi. Selalu saya ditanyakan sumbernya mana, tafsirnya serampangan. Lah ini buktinya ada, sholat Jumat itu ada ayat. Itulah bayinat namanya saudara. Ayat berbicara A, faktanya A dan ada. Satu. Kemudian yang lainnya, saudara memperkarakan soft. Saya bacakan lagi hadisnya. Sawu sufufakum fa inna taswiyat as-suhuf min tamamis sholat. Ya, nah, itu sering dibacakan. Sawu sufufakum fa inna taswiyat as-suhuf min tamamis sholat. Ya, sawu, ya, itu artinya lurus, ya, sawa sama lurus maksudnya, luruskan sof. Apa itu sof? Ya, saudara mengartikan sof itu barisan. Salah saudara. Kalau barisan itu ke belakang atau ke depan, itu namanya barisan, berbaris. Kalau ke samping namanya sof, artinya jajaran, bukan barisan, tapi jajaran. Kalau barisan ke belakang atau ke depan itu barisan namanya. Kalau ke samping namanya jajaran, itulah soft namanya. Tekniknya mau rapat, mau renggang itu teknis, prinsipnya lurus. Paham saudara? Kalimatnya dimengerti dulu. Kalimatnya jelas, luruskan jajaran, luruskan soft. Bukan luruskan barisan. Kalau luruskan barisan ke belakang, itu kalimat kan jelas. Persoalan mau rapat mau renggang itu teknis saudara. Sama orang mau baca kunut atau orang tidak baca kunut jangan dipermasalahkan. Yang penting sholat subuh 2 rakaat selesai. Mau rapat, mau renggang. Nah ternyata sholat renggang itu ya bukan membatalkan sholat, apalagi ya, menyesat-nyesatkan. Dari situ diperkarakan juga, padahal memaknainya juga sudah salah. Orang soft diartikan barisan.
Kalau ditafsirkan barisan nggak apa-apa, tapi maknanya dulu, kalimat yang dimaksudnya itu dulu apa. Prakteknya juga kan begitu, kesamping kan. Rapatkan soft boleh, kalau ada yang renggang ya jangan dicaci begitu. Di sini saudara, hal-hal seperti ini itu masa diributkan sampai ke pengadilan. Sholat Jumat yang menghadirkan wanita sampai ke pengadilan, luar biasa saudara itu. Oke, itu tentang masalah sholat. Lalu dikritik pula di situ, kalau kritik masih mending ya, dihujat. Ya, dihujat. Renggang itu ya, bawakan ayat tafassahu fil majalis. Dituduhnya apa? Menafsir Quran serampangan. Coba nanti kita lihat. As-salatu li dzikri. Makanya di sana ada apa? Zikir Jumat. Zikir secara sempitnya, secara keagamaannya adalah bil qaul. Zikir bil qaul, subhanallah, 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 subhanallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, tiga kali zikir. Itu zikir bil qaul, secara sempit, secara agamis, secara keagamaan, secara mahdiyah. Secara ghairu mahdiyah, secara luas ya, zikir bitafkir, zikir bil otak, bil mikir gitu. Zikrun itu kan berpikir. Apa yang mesti dipikirkan? Ya, ya kalau mesti dipikirkan, di situ berarti di situ ada program, di situ ada pekerjaan, di situ ada pembinaan dan sebagainya. Makanya itulah disebut majelis zikir. Zaitun mempraktekkan ayat itu, majelis zikir, namanya zikir Jumat. Isinya pembekalan terhadap penghuni maha, dari mulai mahasiswa, santri, sivitas ya, mahasiswa dan para pegawainya, dibekali oleh pimpinan pesantren. Namanya majelis zikir, karena majelis zikir ada kursi di situ untuk duduk. Tafassahu fil majalis, itu namanya majelis. Berlapang-lapanglah dalam majelis, bukan berlapang-lapang tempatnya fisik, bukan, otaknya dibuka yang lebar, dadanya dibuka, jangan sempit. Itu maksudnya. Ya, luar biasa saudara. Buka otaknya yang lebar, buka dadanya yang lapang. Jangan cukup pendek akal, sempit hati, mudah marah, sumbu pendek namanya. Ya, apa yang salah? Kok dibilang serampangan? Naksirkannya tafassahu fil majalis, berlapang-lapanglah, lapang dada, lapang pikiran, wawasannya luas, dadanya lebar, nggak mudah tersinggung, nggak mudah marah, nggak mudah meledak-ledak. Itulah ciri orang dewasa, ciri orang berilmu. Kalau gampang amarah, nah udah susah menghadapi kalau orang sudah marah. Memang nggak perlu dilawan kalau orang sudah marah. Lebih baik ya gitu saudara ya. Nah, itu salat Jumat begitu prakteknya. Lalu satu lagi, azan dipersoalkan lagi.
Apa azan itu? Azan itu panggilan artinya. Atau makna lain adalah istizan atau izin, diizinkan, dipersilahkan, diperkenankan orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sholat. Jadi orang yang belum bersyahadat nggak diizinkan untuk sholat. Itu makna adzan. Makna lain adalah udhunun, pendengaran. Ya, jadi orang yang mendengar itu adalah fungsi mendengar itu mendengarkan apa? Mendengarkan panggilan. Makanya azan itu panggilan. Ya, panggilan untuk apa? Panggilan untuk sholat. Bukan baru lahir diazanin. Baru lahir diazanin gimana sholatnya? Mati, mau dikubur diazanin, ini salah fungsi. Azan itu untuk orang sholat. Adab memanggil gimana saudara? Saya tanya, saudara saya panggil dengan cara membelakangi seperti ini. Hai si fulan sini. Kira-kira sopan enggak? Punya adab enggak? Memanggil orang dengan membelakangi. Yang Anda panggil itu untuk sholat adalah para musholin, orang-orang yang akan melaksanakan sholat. Panggilan itu bukan pakai nada, lurus saja. Bilal zaman dulu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan seterusnya. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Mari kita sholat, mari kita sholat. Berhadapan dengan yang dipanggil. Ya, ya kan aneh dan lucu. Ya, manggil tapi membelakangi begini. Coba, sopan enggak? Nah, makanya 5 menit sebelum waktu azan masuk, orang jamaah sudah hadir. Ya, begitu hadir waktu sholat masuk azan, nah dipanggil orangnya tuh. Setelah hadir, setelah azan, baru komando berikutnya berdiri, iqomatis sholat. Ayo kita berdiri untuk sholat, baru menghadap kiblat. Come on, gitu istilahnya. Ayo kita sholat. Begitu saudara, iqomah menghadap kiblat. Setelah itu baru sholat, imam menghadap kiblat. Lah kalau imam nanti sholatnya menghadap jamaah, itu baru saudara boleh teriak sesat. Baru boleh teriak begitu. Kalau sholatnya menghadap ke jamaah, begitu. Ya, silakan ini dibawa. Ya, itu semua sebagai pengaduan yang dikatakan sesat. Padahal justru melaksanakan ayat dan hadis, melaksanakan kitabullah wa sunnah rasul. Justru berabad-abad itu orang tidak melaksanakan sunnah. Ya, termasuk saya. Ya, biarkan saja istri di rumah, gak bisa sholat Jumat. Ya, itu saudara. Nah, jadi itu pendapat. Ya, pendapat, yang namanya pendapat untuk didiskusikan. Jadi pendapat itu jangan cepat disalahkan, jangan cepat dibenarkan, fikirkan. Maka berlebihan kalau sebuah pendapat dihakimi sesat, bid'ah, khurafat, luar biasa saudara. Siapa? Makanya kalau bilang Nabi bukan, Allah bukan, kok menghakimi? Ya masalahnya nggak paham. Ya sudah, kalau nggak paham ruwet urusannya. Karena seluruh ibadah
kewenangannya ada pada Allah untuk menghakimi, bukan kita. Kita mau melaksanakan saja apa yang kita yakini, apa yang kita pahami. Perkara orang menyimpang, perkara orang tidak sesuai dengan apa yang kita yakini, ya tinggal diskusikan saja. Ternyata dia maunya begitu, dia maunya begini, ya sudah, damai saja hati itu. Nah, di sini baru letaknya toleransi. Jadi toleransi bukan pada perbuatan, toleransi bukan pada definisi-definisi, toleransi adanya di hati. Hati Anda, hati kita tenang, ikhlas, tidak marah, tidak ngerutu terhadap orang yang berbeda dengan kita, baik amalannya yang prinsip maupun amalan yang teknis, ya kan nanti yang menghakimi Allah di akhirat. Kalau saudara tidak terima, saudara marah, saudara kesal, saudara benci, saudara memusuhi, itu namanya intoleran. Jadi toleran dan intoleran itu letaknya di hati kita, bukan di perbuatan. Perbuatan mah itu bentuk-bentuk cerminan perilaku yang berbeda-beda. Tapi hati kita gimana? Nah, hari ini kan Wahabi dengan apa, Salafi Wahabi dengan Ahlu Sunnah kan nggak berhenti itu berselisihnya, ya. Tapi kok biasa aja, ya saling kata-kataan di medsos nih, ya sudah biasa aja, nggak terjadi hal huru hara. Tapi kenapa ini jadi huru hara? Padahal Persis, NU, Muhammadiyah, Salafi, Wahabi, ya dulu juga Muhammadiyah dengan NU kayak apa di awal-awal. Tapi mereka cepat dewasa, ya sudah sampai sekarang selesai kan dengan sendirinya. Nah, kenapa ini sampai ke pengadilan? Luar biasa, saudara. Mending damai saja, ya, karena urusan sesat, batil, hak dan sebagainya yang berkaitan dengan masalah Mahdiyah, urusan Allah, saudara. Sekali lagi, bukan urusan kita, bukan hak kita, bukan hak majelis ulama, bukan. Keliru banget, keliru jauh, saudara. Mau dari sisi mana saudara ngambilnya? Ini udah ada semua. Mau memutuskan salah benar secara mutlak Allah, mau memutuskan benar salah secara adil hukum, itu pemerintah sudah menyelenggarakannya. Nah, jangan ini nggak bisa nih. Tafsir itu multi. Ibnu Abbas sudah mengatakan ayat muhkam hanya memiliki satu makna saja, dan itu banyak diterapkan di ibadah mahdoh yang saudara perkarakan itu tentang sholat, nah, dan macam-macam, ya. Nah, kalau sekiranya kepolisian tidak mengambil alih ini, saya nggak tahu, saudara, bagaimana nasib masyarakat. Zaitun punya kekuatan banyak, majelis ulama di belakangnya juga banyak orang-orangnya, ya, macam-macam, ada FPI, ada PA 2121. Nah, kalau andai ini terjadi, terus sampai pertumpahan darah, wallah, di sini teriaknya takbir, di sini asmaul husna, sama juga mengagungkan Allah. Jebret, apa mau terulang Siffin, apa mau terulang perang Jamal? Janganlah, sama-sama muslim, sudah selesai, damai, ya. Insya Allah barokah itu akan turun dari langit dan dari bumi sekiranya kedua belah pihak ini menyadari, memahami secara dewasa. Tapi insya Allah pihak Zaitun itu cepat dewasa. Nah, yang lambat dewasa itu di sini, di pihak majelis ulama dengan reng-rengannya di sana, itu lambat dewasanya. Kalau insya Allah cepat dewasa, ya, tidak meletup-meletup itu.
demikian saja saudara, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Bangun, bangun, sehat, bangun.